sebenarnya gue bisnis ini harusnya jaga keluarga apa jaga udang? Oh iya dong. Jadi ini lu malah jagain udang. Kenapa jagain udang? Tinggalin keluarga, jagain udang. Anaknya sendiri gak ada yang lihat. Saya Hernito Tandra akan memandu Unfair Advantage. Oke, kembali lagi di Unfair Advantage. Sebelumnya kami ingatkan teman-teman semua yang jangan lupa like, share, and subscribe. Dan bunyikan lonceng supaya Anda bisa dapat notifikasinya setiap kali kita publish video ini di setiap minggunya. Oke, dan hari ini kita ada kedatangan satu narasumber yang luar biasa. Di depan saya telah hadir Salim Sutiono. Orang yang saya kenal di perjalanan hidup saya mungkin lebih dari 40 tahun ya Salim ya. Yes. Kayaknya kayaknya sejak gue udah kenal orang, gue udah tahu lu. Ya, salah satunya. Iya, ya. Jadi circle terdekat yang paling lama yang pernah gue kenal. Salim ini adalah mungkin kita tetangga ya. Kita tetangga. Lu itu salah satu orang yang dulu gue kagumi sekaligus rival. Karena prestasi akademis lu luar biasa. Ya, lu selalu ranking, ya kan? Pulang kalau ambil raport itu selalu juara 1 dan dapat hadiah tas presiden. Iya. Koper ya. Koper presiden ya. Dan gue benci banget sama lu Salim waktu itu. Karena nenek gue itu selalu bilang tuh. Tuh si Salim tuh, ya nggak sih? Itu nilainya selalu bagus, ya kan? Dapat juara terus, dapat tas terus. Kalau gue even bahkan dapat tas gitu loh. Gue PR ada 10 aja, 10 soal baru catat cuma 5. 5-nya nggak tercatat lagi. Akhirnya mak gue mesti bawa gue, nyokap ya bawa gue ke rumahnya teman gue untuk nyatet PR sisanya gitu loh. Oh my god ya, jadi gue ngerasa dulu unfair banget hidup gue. Dan akademis lu bagus ya, lu juga diterima di universitas yang bagus ya. Mungkin Salim boleh cerita gak sih perjalanan lu? Kita miss itu waktu lulus kuliah, kita miss tuh. Iya. Waktu lulus kuliah, lu ke UI ya, gua ke BINUS kan. Terus kita mungkin berpisah belasan tahun ya gak ketemu ya, akhirnya ketemu lagi ya. Oke, mungkin boleh gak cerita momen yang hilang itu waktu masuk UI? Lu ambil jurusan apa ya UI dulu ya? Gua ambil manajemen. Ambil manajemen. Ekonomi manajemen. Oke, gua dulu sih nggak masukin UI sih, karena gua tahu gua pasti nggak diterima. Iya, UI 3 tahun ya, 3,5 tahun. Terus masuk, habis itu lu masuk ke otomotif ya? Otomotif dulu ya? Betul, otomotif. Yes. Ya. Otomotif pegang apa Salim? Ambil bagian apa dulu itu? Waktu gua masuk kan semua orang mikir ya pasti maunya yang sesuai dengan dia yang kuliah dong gitu kan. Nah, so gua masuk pertama kali itu bagian audit internal, SOP dan risk management. Jadi masuk pertama kali kerja di perusahaan otomotif terbesar dan bisa diterima. Diterima ya. By the way, waktu sama-sama lulus ya, gue pernah loh ngelamar di situ. Tapi gue even dipanggil aja enggak. Ke skip ya. Ke-skip. Ini memang dilihat, wah ini CV kayak gini, skip aja ya. Udah EPK jelek, ya skip aja ya. Oke, terus di sana kan karirnya bagus ya. Lu berapa tahun di perusahaan otomotif itu? Total 9 tahunan ya, 9 tahunan. 9 tahunan. Oh, jadi terakhir posisinya apa? Terakhir itu posisinya marketing manager ya, regional marketing manager. Oh, lu tau gak sih waktu lu lagi kerja di perusahaan otomotif itu, kan nyokap kita kan masih ketemu tuh, mak lu sama mak gue tuh masih ketemu tuh di pasar di ini ya gak sih. Jadi tiap kali kalau mak gue pulang, dia cerita, wih si Salim ya sekarang ya udah dipromot ini loh, udah dipromot itu loh. Karir lu kan cepat sekali ya. Ya, kayaknya lu berapa tahun udah manajer atau apa gitu? Iya, gua waktu itu masuk kan MT ya, supervisor. Manajemen trainee. Ya, manajemen trainee as a supervisor kan levelnya masuknya. Kemudian 2,5 tahun promote menjadi regional finance admin manager. Waktu itu pegang wilayah NTB ya. Wah, lu manajer di umur 24, 25. 24 25 ya gitu ya, 24 25. Lu pasti mengepalai orang-orang yang jauh lebih tua dong ya? Iya. Wow. Iya. Lu boleh kasih ini gak sih? Apa sih menurut lu yang mungkin bisa share juga ke penonton kita ya? Apa sih yang lu lakukan yang kemudian bisa membalap karir ke orang-orang yang lebih dulu join, lebih senior? Iya. Pasti ada sesuatu yang lu lakukan berbeda yang mereka tidak lakukan. Iya. Kalau ditanya mungkin gue jadi sadar gitu ya. Dulu sih kita nggak kepikir-pikir, cuman ya udah 2-3 tahun dipromotin ya sudah gitu ya. Setelah gue pikir-pikir memang waktu itu yang promotin gue itu, kalau di company besar itu yang promote itu bukan atasan langsung loh. Oh ya? Jadi atasan langsung kita itu nggak bisa promotin kita, apalagi masuk ke level-level udah middle management gitu ya. Jadi promote untuk middle management itu ternyata ya
itu harus dirapatkan di semua debt head and div head. Oh, jadi semua memutuskan nasib. Betul, Yang mau dipromot ini. betul. Jadi bukan hanya atasan Dan kita. apa poin yang membuat mereka memilih Salim untuk Nah. dipromot? Yang masih newcomer baru 2 tahun, Yes, umur yes. 24, Betul. sementara masih ada yang 30, 40, ya kan? Yang Iya. Udah kerja 7, 8, 10 tahun apa lebih, poin gitu yang kan. mereka nilai? Gua rasa itu relation gua sama mereka ya. Relation. So, waktu itu gua kerja pastilah ya, kita kerjanya do the best gitu ya. Tapi waktu itu karena gua bagian audit internal, jadi kan kita mesti mempresentkan problems, findings gitu ya. Dan sebelum present itu gua harus keliling dulu nih ke semua div head dan dev head nih. Untuk ngomong di awal, Pak, Bu, ini loh kita ada temuan seperti ini di region ini, di cabang ini segala macam gitu kan. Kalau gue lihat lu bisa bekerja sama dengan tim. Iya. Komunikasi yang baik dengan tim. Iya, dan gua tidak menolak untuk waktu disuruh Salim, kamu ketemu dong sama div head nih, ngomong dulu. Ketemu dev head ini dong. Karena itu kan semua atasannya semua berbeda di departemen lain kan. Jadi gua pikir ya harusnya memang kalau harus sesuatu yang gua harus lakukan ya gua take that responsibility. Karena banyak gitu. orang yang bekerja itu ngerasa bahwa gua kenapa sih mesti kerja extra mile? Betul. Itu kan bukan job desk gua. Dan mereka sungkan kan ketemu atasan-atasan kan sungkan. Takut orang takut gitu ya. Oke. Gitu. Jadi kalau dikasih tanggung jawabnya lebih, kita berani ambil. Ambil aja. Ya berani ambil ya. Kalau memang harus belajar lagi nggak Betul, apa-apa, ya kan? betul. Terus mesti bisa ngerangkul. Yes. Ya, ngerangkul Pernah komunikasi. salah ngomong nggak? Salah pernah gitu Oh. sih. Pernah diomelin nggak? Sering juga sama atasan-atasan lain gitu ya. Tapi ya menurut gua semua itu harus diambil ya buat pembelajaran gitu. Komunikasi. Oke, terus di usia yang lu mungkin manajer waktu itu dengan usia yang muda, dengan punya cakupan yang begitu luas, kan karir lu bagus sekali. Ya, terus kemudian lu 8 tahun ya. 8 tahun lu kemudian keluar dari industri itu. Kenapa berpikir untuk pindah industri? Biasa kalau orang udah performan bagus, udah nyaman, dia nggak akan pindah industri. Iya, betul. Jadi waktu itu gua juga tidak pernah terpikir bahwa ngapain quit dari company itu ya. Jadi ceritanya adalah waktu itu gua ditawarin dengan beberapa kali tawarin ya. Beberapa kali tawarin artinya sudah Salim, ayolah gitu loh maksudnya gitu ya. Jadi Kemana tuh? dari finance admin manager kan sudah pindah ke marketing regional manager dan gua diminta untuk pegang menjadi kawil kepala wilayah. So itu udah regional head gitu. Jadi regional head itu membawahi finance admin, marketing, service, spare part dan sebagainya gitu. Jadi megang semua departemen dalam region. Nah, sebenarnya gua tidak keberatan dengan promote itu, tapi problemnya adalah kalau gua take that chance, gua harus berpindah keluar kota. Gitu. Jadi dari Jakarta gua akan pindah lagi ke cabang regional lainnya. Sedangkan pada saat itu gua sudah married kan, udah married dan punya anak gitu. Gua rasa gua dihadapkan pada satu situasi yang apakah gua akan memilih keluarga atau memilih karir. Gua rasa itu sangat unfair sih, walaupun ya kalau kita orang kan kita mau kalau bisa take dua-duanya gitu kan, gitu kan. Tapi in life sometimes we have to choose. betul. Ya kan? Betul. Mungkin waktu dulu single masih oke lah Iya, ya, tempat di mana aja betul. oke. Waktu single Ya. oke, pindahin ke daerah mana Terus gitu ke itu kota. non negotiable tuh, nggak bisa dinego ke perusahaannya bahwa gua udah married loh, gua kan performanya bagus, ya nggak sih, semua job yang dikasih gua do extra mile, boleh nggak sih gua nego untuk nggak bisa? Actually mereka accept negonya gua. Jadi mereka udah dateng beberapa kali dan gua bilang, oh gua masih ada anak masih kecil nih, ya nggak sih? Gua di sini dulu ya, Baru gitu married. ya. Baru married. 28-29. Iya, 28-29 gitu kan. Dia bilang oke. Terus tahun depan dia datang lagi. Salim, anak gua udah gedean gitu ya. Udah siap pindah belum gitu. Nah, sampai dengan satu pertanyaan ultimate ya. Pertanyaan ultimate itu dari CEO-nya gua ya. CEO, Presdir ya? Iya, dia bilang gini, Salim, kalau lu nggak mau promote, terus lu mau cari apa di sini? Gua rasa iya juga lah ya. Kalau gua tolak promote terus, benar sih, memang gua bisa stay ya dengan di position itu, Tapi mereka no problem, tapi gua akan stuck. Terus what for gitu loh kalau kita kerja tapi tidak ada karir. Nah, itu mengingatkan gua dengan beberapa orang ya yang gua lihat mereka dulu debt head. Kemudian kok di usia-usia tertentu 40, 45 mereka mulai
disingkirkan ke departemen yang kayaknya tidak digunakan, Oh. yang diada-adain seperti itu. Nah, gue mulai remind, Padahal karir mereka bagus, karena memang performa bagus. oke. Yes, maka mereka bisa jadi debt head, Debt head, iya. gitu kan. Tapi somehow in certain age kemudian mereka digeser gitu ya. Nah, gua rasa Karena tidak mau melakukan apa yang company suruh. betul sekali. Karena mereka juga mungkin ada sesuatu yang mereka menahan mereka, contohnya keluarga yang Mungkin. nggak so fleksibel dulu lagi Mungkin, ya. Waktu. Mungkin waktu dan keluarga, sehingga waktu gua ditanya pertanyaan itu gua juga tersadar, oh iya ya. Oke, setelah itu kemudian lu pindah ke industri. Betul, itu sebabnya kemudian gua merasa bahwa oke, berarti gua tidak bisa terusin nih di company ini, karena big company itu membuat kita harus move ya ke pindah-pindah terus keluar kota dan dirotasi untuk bisa kita promote gitu. Nah, Ya karena company juga multinasional kan. betul. Dari Sabang sampai Merauke kan. Betul. Nah, Oke. itu sebabnya gua akhirnya mencari company lain dan akhirnya industri lain. Nah, ini kita belajar move to industri lain. Artinya Yes. lu harus unlearn what you have learned. Betul. Lu harus belajar lagi hal yang baru. Betul. Kenapa waktu itu lu berani untuk men-challenge diri lu untuk pindah ke industri yang berbeda, yang lu harus belajar lagi dari nol? Iya. Kenapa nggak perusahaan otomotif nomor 2 misalnya, atau nomor 3 gitu loh? Iya juga sih. Ya. Actually banyak sekali ya yang mengambil opportunity itu ya. Aha. Pindah aja ke company yang lebih kecil, kemudian Spread of controlnya lebih kecil lebih juga, ya kan? gitu kan, gitu. Dan nggak usah belajar hal baru karena banyak sekali mungkin penonton-penonton juga berpikir. Betul. Kadang-kadang mereka mau pindah industri, jump to another industry, mereka harus mengorbankan lagi yang mereka udah pelajarin. Dan mereka ngerasa, aduh capek deh, gue mesti belajar lagi yang baru, gue mesti belajar lagi, beradaptasi lagi gitu loh. Tapi kenapa lu willing to take this that risk dan unlearn? Iya. Good question ya. Gua rasa gini. Gue punya satu prinsip bahwa kalau orang bagus, harusnya dimanapun dia bagus, Nah, gitu ya. Dan mungkin gue percaya gue orang bagus ya. yes. Gua percaya orang bagus Yes, you ya. are. Jadi gue rasa gue tidak perlu takut. Kenapa gue harus move to smaller company? Kalau gue move to smaller company, berarti mungkin gue takut gitu loh. Itu message yang oke sekali Iya loh. kan, gitu. Karena kadang-kadang orang ngerasa ya bahwa saya nggak cocok di sini, yang company yang salah itu company-nya. Betul. Bukan ya, kita yang salah ya. Jadi kalau kitanya bagus, ya kita pede aja di mana kita bisa bagus. Betul. Ya nggak sih? Jadi yang kita mesti tahu adalah diri kita. Terus Yes. jam ke industri bank. Banking, Dan betul. banking juga jadi yang terbesar. Ya Iya. pasti buat Salim dengan performance dan record yang bagus, pasti ya semua pasti accept ya. Tapi bagaimana lu mau untuk belajar? Bagaimana lu untuk mau untuk membuang 8 tahun pengalaman di otomotif dan kemudian masuk ke bank? Iya. Gua rasa beda industri itu tidak berarti kita buang experience sih. Jadi menurut gua yang paling penting itu sebenarnya bukan knowledge-nya ya, bukan information-nya, tapi sebenarnya kan dari pengalaman itu banyak characters, soft skill yang kita sudah dapatkan di situ gitu. Dan waktu gua masuk ke industri banking itu ya, dia juga multinational banking yang paling besar gitu ya. Mereka justru melihat bahwa oh, Salim kamu punya pengalaman di marketing, punya pengalaman di finance juga, lengkap banget nih. Value added, nilai tambah. Yes, justru value added. Advantage buat mereka. Yes, dan akhirnya kemudian mereka oke, accept. Dan gue belakangan juga baru tahu ya, ternyata gue di accept dengan salary yang di atas rata-rata untuk level yang sama. Padahal lu Iya. nggak ada background di Nggak ada banking background. sebelumnya. Sama sekali nggak ada background di banking. Oke, jadi mungkin kita bisa simpulkan ya, orang-orang yang kadang-kadang ngerasa dia harus pindah industri, sebenarnya dia nggak mulai dari nol ya. Nggak mulai. Iya nggak sih? dari nol. Dia punya experience pasti kepake. Betul Punya pengalaman sekali. pasti kepake. Walaupun itu nggak ada hubungannya, tapi at general, ya kan apapun yang membentuk dia di masa lalu akan kepake untuk di masa depan. Setuju sekali. Oke, terus perjalanan di bank berapa tahun? Di banking sekitar 2 tahun. Cuma 2 tahun. Cukup Cuma 2 singkat tahun. ya? Yes. Oh, gua tahu kok kenapa habis itu cuma 2 tahun. Karena cerita itu kita ketemu ya. Iya, habis itu kita ketemu. Oke, Salim join, abis itu lu pindah kan dari bank lu pindah ke industri asuransi. Yes. Ya, apa yang membuat lu kemudian pindah ke industri ini dan melihat bahwa pasti ada point of view, point of view yang lu lihat. Iya. Jadi di banking itu mungkin gua nggak boleh nyebut nama gitu Nggak boleh, ya. nggak boleh. Ya, nggak boleh nyebut nama ya. Jadi gua sangat admire dengan CEO gua. CEO. CEO gua di banking tersebut. Ya gua sangat admire dia. Orang nomor 1 di Indonesia atau di dunia? Dia di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia ya, di Indonesia. Gua sangat kagum dan menurut gua dia very good lah semuanya ya.
Tapi satu yang menyentak gua adalah belakangan gua tahu anak dia masuk juga bekerja di company tersebut, company tempat dia jadi CEO ya, Itu tempat boleh gua. ya? Itu boleh ya? Bapak Boleh. anak company yang sama? Boleh. Aha. Tapi startingnya as an MT lagi. Oh iya, ya pasti dong. Itu kan itu Salim, itu bukan perusahaan bapaknya itu. Itu kan itu perusahaan multinasional. Ya dia mesti start dari HR, mesti masuk lagi, mesti dari bawah lagi meniti. Ya menurut gua kan tidak gini, gua tidak merasa tidak terpikirkan loh ya. Aha. Waktu fakta itu belum ada ya. Waktu fakta lu itu berpikir belum ada. kalau gua udah CEO, Iya dong. nanti anak gua bisa ganti jadi CEO. Oh my god, Iya. itu hanya bisa lu lakukan di company lu sendiri, Salim. Ya at least inilah apa namanya? Ada inilah, ada Apa- privilege lah, ya nggak sih, manager kayak iya, gitu loh. apa kayak Ini gitu kok ya. hancur banget ya dari MT Tetap lagi. aja masuknya Oh my sama, bahkan God. levelnya di bawah gua yang professional hire gitu kan, Oh. gitu loh. Nah, gua melihat bahwa kalau gitu what's the point untuk jadi CEO? Iya, karena kita nggak bisa mewariskan Betul. jabatan kita kepada anak. Betul Ini bukan sekali. our own business. Ya Iya, nggak the sih? point sih ya, bukan Oh, punya lu gue. sadar di situ ya. Bukan punya gue Ini itu. poin bagus loh. Kadang Bukan punya mungkin gue. teman-teman atau penonton kita yang ada di luar juga ngerasa kadang nggak sadar akan hal itu. Dan lu butuh 10 tahun untuk menyadari itu. Sejak kerja sampai lu sadar berapa tahun itu? Ya 10-11 tahun 10 tahun, 11 tahun Dan baru. bersyukur ada fakta itu terjadi. Ah, oke. Mungkin kalau fakta itu nggak terjadi juga gue nggak sadar Oke, gitu jadi kan. penonton kita ini yang unfair advantage bisa ngerasa bahwa oh iya ini benar juga ya. Betul. Nanti gue udah ngejar karir sampai tinggi nih, tahu-tahu anak gue juga nggak bisa dapat apa-apa. Dia mesti mulai dari bawah juga. Ya itu nggak terpikirkan, sama sekali nggak terpikirkan. Karena kan waktu itu yang kita pikirkan karir secepat-cepatnya, setinggi-tingginya. Kan itu aja yang terpikir. Iya. Nggak pernah terpikir loh, nanti anak Anak gue gua itu gimana? gak sih? Mulai dari awal gak sih? Nggak pernah kan? Even Nggak pernah. CEO-nya mesti dari MT. Betul. Jadi itu udah mengganggu waktu itu. Itu sudah mulai Ngerasa bahwa mengganggu. gue unfair banget ya. Gue yang gue bangun selama ini gue udah terus anak gue nggak ada privilege apa-apa. Betul. Iya nggak sih? Betul. Nggak dapat advantage menurut gua tuh apa-apa. itu unfair banget. Kenapa? Karena untuk jadi CEO itu nggak mudah loh. Iya, dia mesti nyingkirin banyak lah. Dia Betul. mesti bersinar di antara ribuan. Betul. Dan Iya nggak sih? dia harus menghandle sedemikian besar company, banyak orang dengan omset yang sangat wow gitu kan. Iya. Berarti dia very good. Hmm. Tapi kok Nggak ada privilege. nggak ada privilege. Oh. Nggak ada privilege. Sejak itu lu ngerasa bahwa nggak bagus di dunia corporate atau bagaimana? Gue mulai merasa bahwa kalau gitu pertanyaannya adalah benarkah karir yang menjadi utama yang harus gue kejar? Itu benar-benar satu penemuan yang begitu dalam. Iya, setelah sekian tahun. Oke. Setelah sekian Terus tahun. habis itu gimana ketemu dengan industri? Kenapa consider industri asuransi? Pasti lu dengan privilege lu ya, lu bisa dengan gampang buka showroom mobil, motor dengan network lu di otomotif. Gua rasa nggak susah untuk lu kemudian jadi dealer misalnya, ya nggak sih? Atau lu mungkin dengan setelah lu di bank gitu, lu bisa kemudian bikin startup atau apapun itu yang berhubungan dengan performance yang udah lu dapat, network yang lu punya, lu bisa take advantage, bisa ambil itu dengan privilege yang lu punya untuk kemudian lu pakai untuk membangun bisnis lu di otomotif maupun di bank. Iya. Kenapa lu kepikir untuk nggak melakukan itu? Jawabannya sebenarnya sederhana ya. Bangun bisnis itu gue baru sadar bahwa tidak cukup hanya butuh ilmu, nggak cukup butuh otak, nggak cukup butuh kerja keras, tapi butuh duit. Butuh modal. Itu masalahnya ya. Oke, modalnya nggak ada ya. Betul. Jadi Salim jujur sekali loh. Kenapa? Karena waktu itu memang gue udah starting ya, maksudnya mencoba membangun beberapa bisnis, pasti dari kecil-kecilan karena kan memang gue bukan dari keluarga berada gitu kan, gitu. Jadi modalnya pasti semua dari yang dikerjain sendiri, ditabung sendiri gitu. So Dari gaji. betul. Jadi udah mulai coba beberapa bisnis Oh, ya. jadi selama kerja di otomotif di bank itu pernah ada bangun bisnis? Udah. Jadi Bisnis apa sih? Boleh tahu? Jadi ada tambak, kemudian tambak agrobisnis, gue juga bikin bisnis pameran gitu ya. Kemudian buka tempat refleksi gitu ya. Oh, mencoba untuk UMKM lah ya. UMKM. Merintis sendiri. Betul, karena kan gue lihat, wah ini kalau nggak kejar karir terus kejar apa dong? Iya. Ya kan, kalau maka mesti bangun bisnisnya kan supaya jadi punya gue sendiri gitu kan. Jadi gimana lu bagi waktunya waktu itu? Lu kan kerja kan, Salim kan? Iya. Lu kerja nih 9 to 5 dengan tugas jabatan, wewenang, tanggung jawab lu. Gua pikir pasti lu nggak mungkin di jam 5 bisa pulang. Iya. Ya dong, pasti Betul. jam 6, jam 7 malam kan. Terus Yes. gimana ngerunning bisnis lain lagi? Itu pasti gimana? Jadi
Gue pasti partneran. Tentu ini paling mudah gue pergi partneran sama keluarga lah. Kalau mungkin gue pikir kalau partneran sama orang mungkin ditipu lah, kita nggak terlalu kenal sama mereka. Oke, paling mudah itu ya mulai dari saudara gitu ya. Jadi gue partneran ada dengan saudara beberapa bisnis itu ya. Oh, jadi ajak saudara. So paling tidak mungkin ditipu. Oke. Gitu ya. Dan tentunya pasti gue yang funding, gue yang keluar duit gitu ya kan. Mereka yang kerjakan. Karena lu gitu gaji gede, punya uang, Iya. punya resources, modal. Betul. Terus kenapa nggak jalan itu? Nah, ya. Jadi malam gua akan kunjungin ke bisnis itu. Sudah pulang kerja gua kunjungin, kemudian Sabtu Minggu juga gua datang lah ya untuk lihat bisnisnya segala Ngeliatin macam. tambak, ngeliatin tempat apa pameran, gitu ya. ngeliatin tempat refleksi gitu ya. Betul ya. Banyak juga ya Salim ya, Iya. yang lu kerjakan ya. Jadi Terus kemana mereka bisnis-bisnis itu? bisnis kemana? Yang tadi itu tambak apa sih tambak itu yang ikan udang gitu ya? Betul, lobster, ikan oke, gitu ya. oke. Jadi setelah dijalanin baru tahu loh. Memang orang tuh mesti jalanin baru tahu gitu ya. Ekspektasi gua kan kalau di company semua running well kok gitu kan. Semua bisa disystemize kok. Tinggal kita hire orang kok gitu. Nanti akan jalan kok gitu. Gua berpikir bahwa seperti gua kerjakan semua baik-baik saja gitu kan dan Ya kayak lancar-lancar aja. tambak ikan ya, udang, Iya. udang ya, apa ikan? Udang dan Lobster. ikan. Ya, lobster. Jadi dipiara, beli benih dipiara, udah dong. Betul. Gede jual. Oke, ya kan pikir gitu kan. Terus Iya. kan di atas kertas kita hitung tuh gitu kan Iya. bahwa oke. Beli benih berapa? Nah, pakan berapa? Kasih pakan berapa? Sekali Betul. jual hasilnya berapa? Betul. Dikurangin biaya benih, biaya ini untung. Betul sekali. Harusnya di atas kertas semua gampang. So gua what pikir. happened? Nah, ya. Ceritanya ternyata tidak selancar itu. Apa tuh? Jadi waktu contoh yang tambak ya. Pertama kan beli pakan kita ya. Pelihara gitu kan, kita gaji orang dong pasti dong. Kita gaji orang lain ya di luar saudara yang ngawasin. Ada gaji orang lagi untuk bersih-bersih lah pakannya, kasih makan semacam. Jadi sampai 3-4 bulan everything's going well. Jadi kalau kita taburin pakan gitu ya, itu udang bisa loncat-loncat. Iya. Seru tuh ya. Rame banget gitu kan. Ini duit semua nih, ini duit semua nih gitu ya. tinggal dijual nih. Ya, jadi tinggal ini benar-benar kita menjelang panen seminggu aja, datang ke sana tuh masih banyak gitu. Masih banyak banget. Oke. Tahu-tahu di hari H waktu panen. mau panen, somehow bisa hilang loh. Terus kemana? Sama Terus yang bilang. jaga kemana? Ada di situ, jaga masih ada. Terus dia bilang apa? Terus dia bilang, loh ini panen kenapa nggak Masa ada?" menguap? Iya kan nggak mungkin kan gitu kan. Oh dia bilang, oh Pak mungkin ini retak katanya. Tampaknya bocor mungkin. Kemudian tambak kita sewanya kan kita banyak ya, beberapa tambak. Kita kuras semuanya. Ini nggak satu tambak loh. Ini ngomong 6-7 tambak loh gitu ya. Bisa bersih ya nguap. Airnya masih ada? Airnya masih ada. Terus kita kuras semuanya. Bener loh nggak ada. Udang satu pun nggak ada. Dan mungkin oke kita kelihatan ada retak-retak gitu mungkin ya. Ya mungkin kabur dari situ katanya. Oke lah ya nggak sih. Oke lah kita terima. Kita try sekali ya. Coba lagi kedua kali gitu ya. Ya udah mulai lagi modal lagi dong. Oh man. Pakan lagi ya, segala macam beli benih lagi segala macam gitu. Terus ya. kejadian lagi. Nah, begitu mau panen, bisa tiba-tiba hilang lagi. Oh. Nah, oke, nggak mungkin retak dong kan kita udah perbaiki Itu retaknya kemarin. pas loh ya, pas mau panen baru Betul, retak ya. kan lucu ya. Sebelumnya nggak enak gitu ya. Ternyata itu ya. Oke, Dan oke. itu berulang 3-4 kali, akhirnya kita harus hire orang dan akhirnya kita punya strategi. Kalau gitu seminggu sebelum panen, akhirnya ya keluarga saya, saudara saya berarti ya, Tinggal saudara saya. jaga. Tinggal jaga di situ. Jadi nggak kita tinggal lagi karena kan tampaknya jauh ya, tampaknya di Sukabumi kan gitu kan. Dulu kita pulang pergi aja. Wow. Nah akhirnya harus nginep di situ. Begitu kita nginep berhasil. Oh, berhasil. Nggak nguap. Nggak nguap gitu ya. Nggak nguap. Jual jadi duit ya. Jual jadi duit. Tapi kemudian apa yang membuat gua tidak meneruskan bisnis itu? Jadi semakin lama kita jadi harus semakin lama jaganya di tambak tersebut. Semakin lama bisnisnya, kita harus jadi semakin lama jaganya. Kenapa? Karena panennya kan harus bergantian, gitu kan. Jadi stay di sana makin lama. Terus gue jadi berpikir, sebenarnya gue bisnis ini harusnya jaga keluarga apa jaga udang? Oh iya dong. Jadi ini lu malah jagain udang. Kenapa jagain udang? Tinggalin keluarga jagain udang. Anaknya sih nggak ada yang lihat. Gua rasa. Terus itu fail. Terus kemudian ada beberapa bisnis lagi juga sama ya. Betul. Jadi singkat cerita semuanya nggak sesuai. Ternyata tidak semudah Faktor itu. X-nya banyak. Faktor X-nya banyak sekali. Oke, terus kenapa ke bisnis insurance? Oke. Pertama kali ke bisnis insurance itu, gua melihatnya adalah waktu itu gua diceritain ya bahwa ternyata aku punya chance nih untuk bisa berbisnis di insurance. Yang dulu gua tidak pikir. Gua berpikir adalah agent, jualan gitu ya. Kalau jualan kan gua udah pernah banyak handle ya. Di dunia marketing ya jualan gitu ya.
Kayaknya di perusahaan lu yang bank juga ada insurance-nya juga itu. Ada, betul, BNS. betul. Jadi waktu gua di banking itu gua handle semua funding ya. Jadi semua funding itu berarti dari produk saving, produk deposito, insurance, investment, yaitu semua gua handle gitu. Nah, di situ cerita menariknya adalah kalau buka bank kan nggak mungkin, karena modalnya terlalu gede gitu ya. Nah, ternyata kalau di insurance bisa buka bisnisnya tapi tanpa modal. Dia tetap bisa menjadi bisnis tapi tanpa modal, gitu lah ya. Lu lihat advantage-nya di situ. Advantage-nya di situ. So, terus gue berpikir, gue hitung-hitung, kalau gue di banking gue jual insurance juga, tapi kan gue dapat komisi memang kan. Tapi kok gue hitung-hitung komisi yang gue dapat kalau gue kerja di company ya, di banking itu, dengan gue langsung menjadi si pelakunya itu jauh banget hasilnya. Nah, ya karena kalau satu kan perusahaan mesti take profit dulu dong. Betul. Perusahaan take profit, jualan Yeah, take profit, baru dia kasih salary. Betul. Kalau ini kan karena lu yang jalanin bisnisnya ya the whole profit ya taken by you. Betul. Di situ waktu itu sebenarnya gue punya ketakutan juga. Kenapa Bisa kan? nggak? Bisa nggak? Karena kan semua variabel kan. Oke Salim, kan belasan tahun nih lu meniti karir dari bawah, ya nggak sih? Terus kemudian cutut cepet banget ya. Income juga pasti oke, ya nggak sih? Ya no wonder lu bisa bisnis ini, bisnis itu kan. Gaji, income, mungkin bonus ini itu. Dan kemudian begitu masuk ke sini, beda loh dengan lu bisnis di luaran. Bisnis di luaran lu masih kerjakan, lu bisa invest. Kalau di sini kan lu mesti mulai dari nol dan mensacrifice, mengorbankan belasan tahun yang karya yang udah lu bangun gitu loh. Apa yang buat lu kemudian pede? Apakah lu punya proyeksi, gue bisa punya berapa tahun lagi atau gue bisa mengcover ini semua dalam waktu berapa tahun? Apa yang ada di pikiran lu waktu itu? Oke, jadi kan ini bisnis bukan pertama kan. Bukan pertama. Walaupun memang sebelumnya gue sambil part time lah istilahnya gitu ya, membangun bisnis itu. Tapi setelah beberapa pengalaman bisnis itu gue sadar bahwa kita bangun bisnis itu actually ya, harus kita yang serius sih, harus gue yang serius. Jadi tidak bisa gue membangun bisnis, tapi gue percayakan pada orang lain. Ya akhirnya kayak itu, tambah udang bisa hilang gitu betul. ya. Jadi oke. Uang hilang, apa semua Kita hilang. harus take responsible atas bisnis kita sendiri. Betul. Jadi kalau gue tidak handle itu bisnis langsung, gue cuma mau chip in dan gue kasih ke orang lain, akhirnya sebenarnya skill gue kan sebenarnya tidak terpakai. Experience gue semua nggak terpakai. Gue berharap hanya dengan gue mendeliver, tapi nggak mungkin itu Lu cuma terjadi. pakai uang aja. Betul. Taruh betul, uang, tapi betul. faktor X-nya yang membuat itu nggak jalan itu banyak. Jadi lu harus put your skill into. Jadi Betul. all in ya, all out. Betul. Baru semua skill experience. Nah, tapi kan gua itu bisa. berbeda dengan waktu dulu mulai di awal, Salim. Lu nggak punya anak, lu nggak punya biaya. Itu orang kan berpikir 2-3 kali loh untuk kemudian bisa, lu udah nggak sendiri lagi, ya kan? Udah punya anak, ya kan? Udah punya tanggungan dan semua expense udah gede. Lifestyle juga pasti naik kan, dan gaji naik kan, lifestyle juga naik. Nah, itu mengcover itu semua gimana sih untuk mengconvince itu untuk lu kemudian switch ke industri asuransi? Bersyukurnya istri gue juga masih kerja waktu itu. Ya, istri masih kerja dan memang istri menjadi satu tempat kita discuss bareng ya. Kita suami istri discuss bareng untuk memutuskan sebenarnya ke depan nih kita mau kemana sih. Jadi waktu itu memang kita sudah consider bahwa kayaknya kita nggak bisa seumur hidup karir terus karena bercermin dengan yang cerita tadi itu ya bahwa at the end sebenarnya apa sih yang kita punya atau at the end apa yang kita bangun gitu. Jadi kita sudah sepakat bahwa pada akhirnya kita harus bisnis. Tinggal bisnisnya apa gitu kan. Tinggal bisnisnya apa. Dan untuk kita lepas waktu itu salah satu berarti gue yang lepas duluan gitu ya. Kita ada spare, pasti ada cadangan uang gitu ya 1 tahun gitu. Kita akan try bahwa oke, dengan kita kerja full bener-bener 1 tahun kita bangun di sini berhasil nggak sih? Gitu. Jadi modalnya itu adalah sebenarnya biaya hidupnya itu ya. Biaya hidupnya. Biaya hidup betul. 1 tahun itu. Jadi kalau modal bisnis yang lain kan kita perlu chip in uang. Di sini Betul. chip in uang itu adalah berupa dengan 1 tahun ini lu punya spare of income yang bisa untuk menghidupi selama 1 tahun ini biaya hidup. Betul. Oke. Which is sebenarnya menurut gue ya harusnya bisnis yang lalu juga harusnya juga resign sih. Kalau gue mau benar-benar full bahwa bisnis ini bisa gue handle apa enggak. Harusnya semua sama aja. Iya. Bukan cuma insurance menurut gue ya. Mau tambaknya gue, mau tempat refleksinya gue itu harusnya kalau gue mau benar-benar membangun bisnis itu harusnya gue juga get Baru into lu that. bisa ada value added di bisnis itu. Betul, baru skill lu kepake. Betul sekali. Jadi gue rasa insurance itu pertaruhannya sebenarnya lebih kecil. Karena gue pertaruhannya hanya biaya hidup. Tapi gue tidak perlu pertaruhan modal. Karena pertaruhan yang lain tuh banyak loh. Gue harus keluarin sewa, gue mesti
renov. Iya, ya banyak sih. Itu bisa ratusan gitu, Iya, ratusan iya. juta gitu Bisa loh. ratusan, bisa Nah ini miliaran. cuman, dan itu otomatis juga biaya hidup juga jadi pertaruhan sebenarnya kan Iya, gitu kan. betul. Tapi kalau di sini menurut gua yang dipertaruhkan jauh lebih kecil. Itu yang bikin lu pede. Itu pertama. Kedua adalah menurut gua harusnya kalaupun dalam 1 tahun gua tidak sukses gitu ya, kan selalu ada kemungkinan fail kan. Exit plan. Ya, Plan B. exit plan ya. Ya gua tinggal lamar aja, nggak susah kok. Ah. Apalagi usia gua waktu itu masih muda ya, 30 kan, 30-an ya. Heeh. Jadi menurut gua nggak susah kok untuk kalaupun ini tidak berhasil, gua kembali lagi. Walaupun loh ya, gua harus benar-benar serius karena kalau gua sampai balik dan gua mengambil exit plan itu, sebenarnya gua sendiri gua udah tahu bahwa gua akan menghadapi resiko di mana gua tua, gua akan pensiun dan anak gua semua mulai dari nol lagi karena gua memang tidak punya apapun yang punya gua. Oke, Karena itu gua yang kerja poin. sama orang kan. Iya, iya, Jadi iya. walaupun exit plan Lu kan jadi CEO tadi. CEO tadi. Kalaupun jadi CEO lah, kalaupun Yang jadi CEO. anaknya ya. kemudian masuk harus Mulai dari dari- MT. Yes, Oh, gitu kan. man. Dan gue harus accept fakta itu akhirnya. Oke, Salim, ada nggak yang bikin lu kaget waktu pertama kali masuk ke industri yang berbeda? Jadi, gue bisa bagi tahapan lu ya. Tahap pertama, lu di industri otomotif, karir lu bagus, ya. Lu 8 tahun, 9 tahun, ya kan. Kemudian lu tahap kedua, lu masuk ke bank. Nah, ini kan tahap ketiga nih. Dan ini bidang berbeda nih. Satu otomotif, satu banking, yang sekarang adalah insurance. Ya, ini yang tahap yang ketiga. Ada nggak yang membuat lu shock atau apa sih yang penemuan-penemuan baru yang gue lihat, oh kok begini ya, kok begitu ya. Gue rasa kalau kita kerja kan, kita pasti kan sudah di planning ya. Yeah. Kita udah menjalankan mungkin goal dari company. Company datang kerjaannya gini ya, targetnya ini ya. Iya, terus Gitu. sekarang kita ngeblank, ngeblur Yes, gitu, yes, terus yes. gue mesti mulai dari mana nih? Iya. Fakta pertama yang paling gitu ya, paling mengagetkan adalah yang biasanya orang ketemu gua harus janji. Sekarang gua ketemu orang harus janji. Oh, lu yang cari orang sekarang. Iya. Oh. Jadi dulu orang harus antri ketemu gua gitu ya. Sekarang Harus schedule. tiba-tiba bingung. Gue mesti ketemu siapa ya? Dan gue yang Oh. mesti calling mereka untuk janji dong gitu ya. Dan kemudian mereka shock gak sih? Orang-orang di sekitar lu shock gak sih? Shock, Ini shock. karir lu bagus, ini what the hell man? Kenapa Betul, lu betul. Salim, oh my god, semua orang pengen kayak lu gitu. Betul. Pengen di posisi lu gitu. Terus kemudian lu kok begini gitu loh. Ya nggak sih? Jadi sampai gue belakangan baru tahu lah, ada rumor-rumor ya. Belakangan baru tahu ada rumor-rumor. Oh si Salim jangan-jangan dikeluarin tuh. Salim jangan-jangan fail tuh gitu ya. Rumor, tapi it's okay lah. Itu gue juga tahu aja belakangan gitu ya. Jadi tantangan pertama atau kenyataan pertama yang ketemu adalah wow gitu. Gue kok kenapa jadi gue yang harus ketemu orang, gue mesti bikin janji sama orang. Kayak ego gue terganggu sekali ya, ego gue ya. Dan gue merasa apakah gue harus sampai segininya gitu ya. Tapi kemudian gue lihat bahwa starting bisnis itu berbeda dengan bekerja dengan labelnya orang. Gitu kan. Jadi kalau labelnya orang kita bawa sebenarnya jabatan kan. Kita bawa itu adalah benderanya orang gitu loh. Iya. Kalau gua- Bendera company, Betul. kartu namanya juga kartu nama orang. Betul. Jadi aneh sekali sebenarnya gue bangga Dengan sesuatu yang lu bukan punya bukan lu punya gue, sebenarnya. yes, that's right. Iya nggak sih? Kok gue bangga dengan sesuatu yang bukan punya gue gitu ya? Ah. Aneh banget gak sih gitu kan? Dan justru kan ini gue merintis sesuatu yang baru, harusnya effortnya semua dari gue. Dan harusnya memang gue fight dari awal untuk membangun sesuatu yang menjadi nama gue gitu kan. So di situ gue rasa itulah titiknya di mana ego gue itu harusnya ditempatkan di tempat yang benar, bukan dibuang loh ya. Dan lu baru sadar itu Baru ya? sadar Baru gitu. sadar. Nah, di situ itu yang membuat gua bisa lebih cepat dan memutuskan untuk menjalani Mungkin lebih ini full bisa heart jadi gitu pertimbangan ya. buat teman-teman yang lain ya untuk Yes. untuk berani untuk mencoba melangkah. Jika Anda ngerasa membangun sesuatu yang bukan punya Anda, kenapa nggak untuk mencoba untuk memulai sesuatu yang menjadi milik Anda Betul. dan bisa diwariskan. Betul. Dan lucu sekali kenapa kita tidak rela melepaskan sesuatu yang bahkan sebenarnya bukan punya kita. That makes sense. Lucu dong. Ya, itu masuk Jabatan akal. bukan punya gua, Ya. company bukan punya gua, Ya. tapi gua ngerasa kok gua own it dan gua tidak Salim mau kan lepasin itu. ya. ini adalah tahun ke berapa ya di industri asuransi 10? 11, oke. 11. Dan Salim melakukan dengan baik. Timnya berkembang dengan bagus, ya kan? Dan otomatis dari income juga udah jauh dibanding dengan dulu bekerja. Meskipun Yes. dulu udah gede, Yes. sekarang udah jauh lebih gede. Yes. Ya nggak sih? Apa sih persamaan Salim yang menurut lu bisa untuk mungkin mengencourage orang untuk ya udah nggak usah terlalu khawatir sih. Persamaan kerjaan dulu sama sekarang benang merahnya apa sih?
Oke. Tadi mungkin ya gue bisa simpulkan nomor satu mungkin bisa communicate. Sama-sama communicate, sama-sama kita work with people. Sama-sama kita juga deliver extra mile. Mungkin ada hal-hal lain nggak yang lu lihat ini benang merahnya sebenarnya sama kok. Nggak terlalu berbeda kok dengan yang lu kerjakan. Jadi berani loh untuk ambil action gitu. Iya. Jadi menurut gua benar, sebenarnya tidak ada yang terlalu berbeda sebenarnya. Kita kerja apapun sebenarnya nggak ada yang terlalu berbeda. Dan kedua adalah sebenarnya memulai apapun kita nggak pernah start dari nol. Kita pasti membawa pengalaman masa lalu. Betul. Yang itu entah itu baik atau buruk, ya fair atau unfair, itu pasti berguna untuk kita. Betul. Dan itu pun kalau gua tidak bring itu ke bisnis. Kalaupun gue Lu pasti akan bring itu untuk company lain. Betul. Untuk tempat lain juga. Betul, tempat lain utilize juga. ke orang lain. Betul. That's the point. Dan dengan jabatan yang naik juga gue tetap harus naikin skill. Gue juga harus belajar ulang lagi. Gue juga explore ulang gitu kan. Dan tentu membawa semua set of skill tadi dan experience tadi. Jadi sebenarnya menurut gue tidak different ya antara kita move dari kerja company kemudian move menjadi bisnis. Pasti kepake. Dan mau kita dimanapun life hidup kita pasti seperti itu kok. Kita pasti membawa itu semua dan dipakai semua ditambah dengan belajar yang baru. Dan hal lain yang mungkin bisa menjadi satu informasi bahwa untuk tidak ragu-ragu membangun bisnis ya. Jadi terutama di insurance ya, bisnis lain semua kok juga udah lakukan gitu ya. Tapi di insurance itu yang membuat gua cukup pede untuk terus melanjutkan kenapa bisa sampai 11 tahun ya. Jadi kan gue juga review per tahun. Progress bisnis kan semua harus direview bahwa kita make it or not gitu kan. Ya. Nah jadi di tahun ketiga lewat 2 bulan itu yang gue hasilkan itu sudah 4 kali lipat lebih besar dibanding dengan 11 tahun gue berkarir di company. Wow. Jadi 11 tahun dari nol 11 tahun income terakhir itu di-hit dengan 3 tahun. 3 tahun 4 kali lipat. 4 kali lipat. 3 tahun 4 kali lipat. Oke, wow. Oke, ya sekarang pasti lebih besar. Kita nggak boleh sebut angka. Yes. Nanti dipikir flexing. Yes. Ya. Yang flexing itu sebelah. Oke, mungkin kita bisa summarize dari percakapan kita ya. Kalau teman-teman ya, kita bisa summarize apa yang kita bisa pelajari dari satu sosok pembelajar hari ini yang kita dapat dari Salim adalah, kalau gue boleh summarize adalah nomor 1, kita mesti do extra mile. Ya, jangan takut untuk melakukan lebih daripada yang kita harus. Jadi jangan hitung-hitungan deh. Ya, nomor Betul 1 ya. sekali. Kedua adalah communicate ya. Kita harus work with people. Kita mesti bisa kerja dengan orang. Ya, jadi jangan terlalu egois, ya nggak sih? Jangan terlalu berpikir bahwa wah, gua ada apa untungnya? Betul. What is it for me? Betul. Ya. Terus yang ketiga adalah berani untuk pindah. Berani untuk belajar hal yang baru. Lu dari otomotif pindah ke bank, sekarang pindah ke insurance, ya. Jadi pasti ada hal yang bisa lu dapat dari hal baru dan dulu pengalaman dulu pasti kepake di tempat yang baru. Betul. Yang keempat adalah bahwa kita ini menginvest kepada diri kita. Ya, invest kepada diri kita dan kemudian invest di diri kita ini kita mau pakai untuk diri kita kah? Betul. Bangun bisnis kita kah? Atau kita mau pakai untuk orang lain? Betul. Ya, kalau kita pakai untuk orang lain, nanti anak kita nggak bisa dapat advantage apa-apa. Ya, betul sekali. Oke, di episode kali ini Unfair Advantage kita dapat sesuatu hal dari Salim. Ya, sebenarnya teman-teman, Bapak Ibu semuanya kita bisa belajar sesuatu dari pengalaman-pengalaman hidup mereka. Kadang-kadang dalam hidup kita tidak perlu mengalami sendiri, tapi kita bisa belajar dari orang-orang yang telah menjalani kehidupan yang lebih daripada dulu. Stay tune dengan Unfair Advantage. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya Herianto Tandra, Unfair Advantage. Unfair Advantage.